Awal mula Syekh Siti Jenar bergabung dengan Wali Songo. Setelah melakukan pengembaraan dalam waktu yang cukup lama ke berbagai daerah, maka pada sekitar tahun 1463, Syekh Siti Jenar kembali lagi ke Cirebon. Dari pelabuhan Muara Jati, Syekh Siti Jenar langsung menuju ke pesantren yang telah membesarkannya sebelum pergi, yaitu Giri Amparan Jati. Apa yang dilakukan setelah dirinya tiba tiada lain adalah berjuang menyebarkan agama Islam dan mengembangkan keilmuan yang ia peroleh selama dalam pengembaraan. Salah satu proyek keilmuan yang menjadi perhatian Syekh Siti Jenar setelah dirinya pulang dari Timur Tengah adalah meneliti tentang sejarah Cirebon. Daerah Cirebon menjadi perhatian Syekh Siti Jenar. Sebagai upaya untuk meneliti daerahnya ini, Syekh Siti Jenar harus belusukan ke berbagai daerah, termasuk di desa dan perkampungan. Yang menjadi pengamatan Syekh Siti Jenar bukan hanya sejarah Cirebon, melainkan juga potensi-potensi alam dan budaya yang ada di dalamnya. Hal itu juga ia jadikan sebagai medium untuk mengasah kualitas spiritualnya. Selain itu, pengamatannya yang mendalam ini juga ada kaitannya dengan agenda dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Diketahui bahwa saat itu penduduk Jawa masih banyak yang memeluk agama Hindu-Buddha. Apalagi di masa itu, kerajaan Pajajaran masih eksis sebagai pusat Hindu-Buddha. Dari penelusurannya itu, Syekh Siti Jenar sampai pada sebuah kesimpulan bahwa agama Hindu-Buddha di Cirebon dan sekitarnya sesungguhnya sudah memulai memudar. Yang masih eksis kuat justru kepercayaan penduduk lokal terhadap arwah-arwah leluhur yang dibalut dengan nama dewa-dewa Hindu-Buddha. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar kemudian berasumsi bahwa sejak dulu agama Hindu dan Buddha sesungguhnya tidak mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat Jawa. Agama Hindu dan Buddha hanya sebagai pembungkus dari ajaran-ajaran lokal masyarakat Jawa yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Hindu dan Buddha benar-benar kuat sebagai agama, hanya terbatas pada lingkungan istana. Orang-orang Jawa yang beragama Hindu dan Buddha dalam pandangan Syekh Siti Jenar tidak ada yang benar-benar memuja dewa. Dan ini bisa terjadi di dalam masyarakat Jawa karena pola dan metode penyebaran agama yang salah. Dari pengamatannya secara real terhadap situasi dan kondisi sosio-kultural masyarakat itulah, Syekh Siti Jenar mempunyai hasrat yang kuat untuk mengubah tatanan keagamaan yang ada, termasuk yang terjadi dalam masyarakat Islam Jawa. Transformasi yang diimpikan oleh Syekh Siti Jenar ini mempunyai tujuan penting, yaitu memajukan pola kehidupan dan keagamaan masyarakat di sekitar dan di seluruh Jawa. Untuk melakukan agenda perubahannya ini, Syekh Siti Jenar memulai dari alma maternya yang telah mendidik dan membesarkannya sejak awal, yaitu pesantren Giri Amparan Jati yang didirikan oleh Syekh Datuk Kahfi. Dengan dakwah dan gerakan keagamaannya yang sangat gigih ini, Syekh Siti Jenar menjadi seorang ulama dan wali yang banyak dikenal oleh masyarakat, bukan hanya di Cirebon, tetapi juga di daerah-daerah lain yang ada di Jawa Barat. Karena itu, banyak murid yang berbondong-bondong berguru kepadanya. Masyarakat pun banyak yang tertarik, sehingga banyak yang menjadi jamaahnya. Reputasinya sebagai ulama dan tokoh Islam ini semakin bersinar ketika Syekh Siti Jenar berhasil mendidik beberapa santrinya untuk menjadi ulama yang kemudian ia sebar ke berbagai daerah
untuk turut berdakwah. Ketika sudah menetap di Cirebon dan mulai melakukan gerakan dakwah dan proyek pembaharuan yang telah disemai, sehingga namanya mulai dikenal luas, Syekh Siti Jenar bertemu dengan salah seorang sesepuh Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Dalam kisahnya, saat itu Sunan Bonang bersama salah seorang santrinya, yaitu Raden Syed atau Sunan Kalijaga, berkunjung ke Cirebon. Kunjungan Sunan Bonang bersama santrinya ke Jawa bagian barat ini, tujuan utamanya adalah untuk berdakwah. Saat mulai memasuki daerah Jawa Barat inilah, Sunan Bonang bersama santrinya itu mendengar bahwa ada seorang ulama besar yang telah berjuang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian barat, yaitu Syekh Siti Jenar. Pada akhirnya, Sunan Bonang dan Siti Jenar pun bertemu dan saling berkenalan. Kedua tokoh wali ini pun saling memperkenalkan diri dan terlibat perbincangan serius mengenai tema-tema keislaman, termasuk mengenai tasawuf. Pertemuan ini membuat Sunan Bonang langsung terkesima dengan wawasan dan pengetahuan Syekh Siti Jenar yang begitu luas dan dalam. Maklum, Syekh Siti Jenar telah melakukan pengembaraan yang lama ke berbagai negara, terutama ke Baghdad dan Mekah. Sehingga pengembaraannya ini membuat dirinya mampu mengakses ilmu pengetahuan yang banyak. Selain itu, dengan pengembaraannya ke berbagai negara ini, membuat Syekh Siti Jenar mengenal beragam adat istiadat, tradisi, dan kondisi sosial masing-masing masyarakat di negara-negara dan kota yang disinggahinya. Maka, dengan luasnya wawasan keagamaan dan dalamnya pemikiran mengenai tasawuf, Sunan Bonang pun berdecak kagum. Saat itu, meski namanya sudah dikenal di mana-mana, Wali Songo belum mengetahui atau belum kenal dengan nama Syekh Siti Jenar sebagai ulama dan wali agung yang ada di Cirebon. Dengan mempertimbangkan tingkat kealiman Syekh Siti Jenar, ditambah dengan kegigihannya dalam menyebarkan agama Islam, maka Sunan Bonang menawari Syekh Siti Jenar untuk bergabung dengan Dewan Wali yang dikenal dengan Wali Songo yang bermarkas di Demak. Syekh Siti Jenar pun menerima tawaran itu. Sebagai wujud keseriusannya, ia berjanji akan berkunjung ke Demak menghadap para wali yang lain untuk diterima sebagai anggota Dewan Wali. Namun, meski ilmu pengetahuannya sudah dikenal sangat luas dan dalam, Syekh Siti Jenar masih perlu untuk berguru kepada Sunan Bonang. Hal ini terutama terkait dengan pendalaman ilmu rohaninya. Karenanya, ketika dirinya telah berkunjung ke Demak, ia pun segera berguru kepada Sunan Bonang. Bahkan bukan hanya dengan Sunan Bonang, untuk mempertajam kemampuan spiritualnya ini, Syekh Siti Jenar juga berguru kepada Sunan Giri. Karenanya, ia pun tercatat sebagai orang yang pernah menyantri di pesantrennya Sunan Giri, Jawa Timur. Hal ini menunjukkan sikap kerendahan hati Syekh Siti Jenar. Meski sudah dikenal sebagai ulama dan wali yang sangat alim, ia tetap merasa kurang dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga tak segan untuk berguru kepada para wali yang lain. Walau seperti dikatakan oleh Sholihin bahwa bergurunya Syekh Siti Jenar kepada kedua wali tersebut bukan berarti belajar secara formal sebagaimana yang dilakukan oleh para santri pada umumnya, tetapi belajarnya kepada kedua wali yang menjadi sesepuh Wali Songo ini sesungguhnya belajar tentang adat istiadat atau etika. Hal ini ia lakukan dengan tujuan untuk supaya dirinya bisa beradaptasi dan bisa menempatkan diri di kalangan para wali. Di awal-awal, ketika Syekh Siti Jenar bertemu dengan para Wali Songo,
Pada sebagian sumber dikisahkan, ia sempat dicurigai oleh beberapa anggota Wali Songo yang lain. Di antara para wali, ada yang curiga bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya adalah tukang sihir. Namun, kecurigaan ini hanya berlangsung ketika di awal. Ketika sudah saling memahami, maka Syekh Siti Jenar pun bisa berinteraksi dengan baik dengan para wali yang lain. Setelah berguru dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Syekh Siti Jenar kemudian pamit untuk kembali menuju ke Cirebon. Namun sebelum kembali ke kampung halamannya itu, Syekh Siti Jenar telah resmi diangkat sebagai anggota Wali Songo. Namun ada versi lain tentang sejarah masuknya Syekh Siti Jenar ke dalam lingkaran Wali Songo. Dalam penuturan Kern, berdasarkan analisisnya terhadap naskah para raton, dikisahkan bahwa latar belakang masuknya Syekh Siti Jenar menjadi anggota Wali Songo disebabkan oleh Sunan Kalijaga atau yang disebut dengan Sunan Malaya terkait dengan Syekh Darah Putih asal Malaka. Dikisahkan bahwa Syekh Darah Putih yang merupakan adik dari Syekh Jamadil Kubro sedang berkunjung ke Jawa untuk menemui sahabatnya, yaitu Sunan Kalijaga. Di pesantren Ampel Denta, keberadaan Sunan Kalijaga untuk menghadiri pertemuan para wali yang hendak membahas ihwal ilmu sejati. Dalam pertemuan itu, seperti juga dikutip Solihin, kabarnya akan mendapatkan bagian dari irisan buah semangka yang berjumlah 9. Irisan semangka itu memang disesuaikan dengan jumlah wali yang akan datang, yaitu 9. Namun ternyata jumlah wali yang hadir cuma 8, sehingga masih ada 1 iris yang tersisa. Melihat masih ada 1 iris semangka yang tersisa ini, Syekh Darah Putih langsung berkata bahwa forum mereka itu masih membutuhkan 1 wali lagi supaya genap. Maka saat itu juga, kata Syekh Darah Putih, harus segera dicari 1 orang wali lagi. Atas saran Syekh Darah Putih itu, Sunan Kalijaga langsung berjalan keluar. Baru saja keluar, Sunan Kalijaga melihat Syekh Siti Jenar yang ada di luar ruangan. Maka saat itu juga Sunan Kalijaga langsung mengajak Syekh Siti Jenar masuk ke dalam ruangan tempat para wali melakukan pertemuannya. Sejak itulah Syekh Siti Jenar diterima sebagai anggota Wali Songo. Berdasarkan kisah ini, bisa dikatakan bahwa masuknya Syekh Siti Jenar sebagai anggota Wali Songo itu lantaran peran Sunan Kalijaga dan Syekh Darah Putih. Sehingga mungkin karena kisah ini, di dalam naskah Negara Kertabumi seperti dikutip Agus Sunyoto menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya berasal dari Malaka. Setelah diterima sebagai anggota Wali Songo, maka Syekh Siti Jenar mendapatkan mandat dari Dewan Wali untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Sejak saat inilah Syekh Siti Jenar sudah memperlihatkan perbedaan pandangan dengan para Wali Songo. Apa yang dimaksudkan oleh para Wali Songo menyebarkan agama Islam itu adalah mengajak masyarakat untuk mengucapkan kalimat syahadat dan menjalankan rukun Islam sebagaimana umumnya orang masuk dalam agama Islam. Namun, cara pengislaman yang sifatnya konvensional itu bagi Syekh Siti Jenar terbilang sangat dangkal. Pola pengislaman seperti itu hanya menyentuh kulit saja dan tidak sampai menyentuh roh. Sebagai gantinya, dalam mengajarkan Islam, Syekh Siti Jenar lebih menggunakan ilmu makrifat dan hakikat, yang juga disebut dengan ilmu kasampurnan, sebagaimana yang berlaku dalam dunia sufi. Para Wali Songo pun terkaget mendengar penjelasan Syekh Siti Jenar
dalam proses islamisasi masyarakat Jawa yang seperti itu. Sebab apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar terhadap masyarakat itu sangat berbahaya. Bagaimana bisa masyarakat awam yang baru tahu atau mengenal Islam sudah dijejali ilmu hakikat dan makrifat? Bagaimana mungkin masyarakat yang syariatnya masih lemah sudah diberi pengetahuan tentang hakikat? Wali Songo sendiri tidak menolak atau anti dengan tasawuf, termasuk terkait dengan pengajaran ilmu kesampurnan atau hakikat dan makrifat tersebut. Namun, bagi para wali Songo, mengajarkan ilmu hakikat dan makrifat itu harus hati-hati, termasuk kepada siapa ilmu itu akan diajarkan. Masyarakat umum atau masyarakat awam yang syariatnya masih lemah dan pengetahuan Islamnya masih sedikit. Bagi para wali Songo, jangan buru-buru dijejali ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Sebab dengan pengetahuan yang masih sedikit dan keimanan yang masih lemah itu, dikhawatirkan masyarakat awam itu salah memahami ilmu tersebut, sehingga bukannya membuat mereka semakin berislam, tetapi bisa jadi membuat mereka tersesat. Ilmu kesampurnan itu bagi wali Songo adalah ilmu khusus yang juga harus disampaikan atau diajarkan kepada orang-orang khusus. Tidak boleh dikebiah-uyah. Namun berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang berpandangan bahwa ilmu apapun sesungguhnya adalah milik Allah, dan seluruh hamba Allah siapapun juga tanpa mengenal kelas dan status sosial berhak untuk mendapatkan ilmunya Allah, termasuk ilmu kesampurnaan tersebut. Inilah awal mula Syekh Siti Jenar bergabung dengan Wali Songo, sekaligus menjadi awal mula persengketaan antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo.